Shalom saudara-saudara, hari ini kita melakukan ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sertai kami Tuhan di dalam ibadah kami. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, walaupun kami melaksanakan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang masih ragu dan tetap tidak percaya dan hidup dalam kecemasan serta kekhawatiran. Yesus hadir dan menyapa serta menguatkan para muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saat para murid dalam kesedihan, saat mereka dalam ketakutan, saat mereka dalam keputusasaan, dan dalam segala persoalan hidup yang murid alami, Yesus hadir menopang serta menguatkan mereka. Saat ini juga Tuhan, banyak di antara jemaat-Mu yang hidup dalam kecemasan serta kekhawatiran atas mewabahnya pandemi virus corona yang dampaknya sangat luar biasa. Sebab mewabahnya pandemi virus corona, banyak yang harus kehilangan pekerjaan dan pembatasan sosial dalam setiap kegiatan sehari-hari juga berdampak kepada mata pencarian kami. Hadirlah Engkau Tuhan, sertai kami. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah ini meyakinkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang akan selalu menyertai, menolong, menopang, serta memberi damai sejahtera bagi kita semua yang percaya kepadanya. Penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami sungguh sangat kami rasakan, di mana Engkau selalu memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Marilah mempersiapkan diri untuk ibadah ini. Kita saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan dan kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan ayat 5. Ingatan masa darion pernah Tuhan Yesus, Tuhan bangsa nana tokong naso tabahan bemeren tasombama Tuhan kain nang mulak Yesus Tuhan Nabi Rom asih roham bihami sai tatap kami ngadison di para loan nami ujung naso
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1 dan 2. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit serta ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Yang kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia.
yaitu polusi dan pencemaran lingkungan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 7. Hai pendosa, buka hati, orang sakit harap lagi, dan yang miskin bangunlah. Lubuk hati dibersihkan, dan yang sakit dipulihkan. Adil hukum rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Akhir hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian,
yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 3. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Firman Tuhan epistel untuk perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah membacanya secara bergantian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Bila ditekan duka dan beban bagi kami dan sesama, oh berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Preses HKP Distrik 25 Jambi, Bapak Pendeta Hatus Hutapea STH MM. Terlebih dahulu kita nyanyikan kidung pujian dari buku Ende nomor 729 ayat 1. Pertibion Nina Yesus Kristus Tuhanim, Nina Yesus Kristus Tuhanim. Barita honman, barita nahuliin, tu saluhut natino pain, tu saluhut natino pain. Asamarlas ni rohama, langit nang lut ajak-ajangin, parolop-olop akaladangi, rodi hauna diharangahin. Martopap-topap sungain, marhasak-tasak tanang lautin, parolop-olop maportibihon, nang sude nang pangisinahin. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama seluruh pelayan full timer HKBP Distrik 25 Jambi, saya menyampaikan selamat beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 mulai dari ayat 15 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali inilah pertama sekali kita beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di rumah kita masing-masing, dengan tidak mengurangi semangat dan sukacita kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita ini. Namun kita dapat mengkondisikan ibadah atau persekutuan ini sebagaimana biasanya dalam ibadah di dalam gereja. Manakala kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, persekutuan kita ini, ibadah ini akan semakin kusut dan semakin terbuka untuk merenungkan serta menghayati makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita imani bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan penggenapan rencana keselamatan dan sekaligus mempertegas eksistensi atau esensi daripada Yesus yang agung, yang mulia, dan kekuasaannya meliputi seluruh bumi. Dan peristiwa ini juga merupakan wujud dari janji-janji yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid-muridnya dan juga kepada khalayak ramai, bahwa ia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus memberi jaminan dan kepastian hidup yang kekal bagi orang-orang percaya. Dalam nats ini dikatakan, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenyataan ini menunjukkan kebersamaan Yesus dengan Allah Bapa dalam persekutuan yang agung dan mulia. Demikian jugalah orang-orang percaya kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan yang agung dan mulia tersebut. Dengan demikian, bahwa kenaikan Yesus juga memberikan jaminan akan terwujudnya apa yang diharapkan oleh orang-orang percaya. Bahwa tempat atau identitas orang percaya bukanlah di dunia yang fana ini, melainkan adalah surga yang kekal, tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus dengan kembalinya Yesus ke surga. Maka pengharapan orang-orang percaya semakin jelas, karena pengharapan orang percaya tersebut kepada Yesus bukanlah hanya dalam hidup di tengah-tengah dunia ini saja. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, jika hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, atau di tempat yang kekal, atau identitas yang kekal. Itulah tujuan daripada orang-orang percaya. Kepergian Yesus dari bumi atau dari antara manusia bukan berarti terputusnya hubungan kita dengannya. Namun saudara-saudaraku, kenyataan ini membukakan babak baru bagi dan peranan baru bagi murid-murid maupun orang-orang percaya pada masa kini untuk suatu tugas yang agung dan mulia, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dalam menyikapi amanah ini, orang percaya perlu mengingat serta menghidupi beberapa hal. Yang pertama, bahwa tugas memberitakan Injil adalah kewajiban dan tanggung jawab iman semua orang percaya. Orang percaya tidak boleh menolak dan tidak boleh tidak memberitakan Injil, karena melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus adalah ciri dan tipe orang-orang percaya. Memberitakan Injil dengan berbagai rupa-rupa kegiatan, dengan berbagai gaya, berbagai cara, baik secara oral, sikap dan perilaku sehari-hari, dan juga dengan kegiatan atau aksi-aksi yang konkret. Dalam hal ini, memberitakan Injil juga dapat dilakukan melalui media-media atau media konvensional dan juga media baru melalui alat-alat teknologi atau digital lainnya. Hal itu dapat digunakan untuk mewujudkan amanah Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dalam menjalankan tugas pewartaan Injil, Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa dan berbagai-bagai talenta kepada orang-orang percaya untuk melakukan berbagai mukjizat-mukjizat. Namun segala talenta atau kemampuan berbuat keajaiban tersebut hanyalah instrumen yang dapat mendukung upaya pemberitaan tersebut. Apapun yang diperbuat seturut dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka memberitakan Injil, dan siapapun yang melakukan pemberitaan Injil tersebut, tujuan utamanya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Menjadi perhatian juga bagi orang-orang percaya, bukan kegiatan atau aksi-aksi yang bersifat sensasional tersebut menjadi fokus dan tujuan dalam memberitakan Injil. Dan janganlah yang memberitakan Injil itu sendiri menjadi agung dan mulia. Akan tetapi Yesus Kristus itulah yang harus dimuliakan dan dipercayai. Karena apa yang dikatakan di dalam nats ini, siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, yakni memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua ciptaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa manusia bukanlah sebagai makhluk yang tunggal di dunia, namun manusia sebagai alat dan perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk melaksanakan pemeliharaan, melaksanakan perawatan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Sejak semula Tuhan Allah menciptakan semuanya baik adanya dengan keanekaragaman hayati yang saling mendukung, saling menopang dan saling menguntungkan. Namun sangat tragis,
Oleh karena keserakahan dan ketamakan manusia, segala ciptaan Tuhan menjadi rusak. Dan untuk itulah orang-orang percaya itu dipanggil untuk mewartakan berita sukacita kepada semua makhluk dengan merawat, melestarikan, dan berusaha mengembalikan semua ciptaan Tuhan pada esensi dasarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam upaya mewujudkan misi memberitakan Injil, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa tantangan, berbagai masalah dan penolakan acap terjadi oleh karena ketidaksukaan dunia terhadap upaya menyelamatkan dunia yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun pada orang-orang percaya bahwa hambatan-hambatan itu bukanlah menyurutkan motivasi, bukanlah menyurutkan semangat kita untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Mungkin saja penolakan itu terjadi dengan gaya atau cara yang dilakukan pemberitaan Injil itu yang dianggap tidak ideal, yang dianggap tidak relevan, bahkan sering dituduh adalah monoton. Namun bagi orang-orang percaya itu, sekali lagi, keadaan tersebut tidak dapat menyurutkan semangat kita, tidak dapat menyurutkan komitmen kita, tidak dapat menyurutkan konsistensi kita, melainkan menjadi motivasi untuk semakin berusaha melakukan yang terbaik dengan senantiasa menghidupi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16b. Tuhan Yesus sendiri tahu kesulitan apa yang akan dihadapi orang-orang percaya dalam rangka memberitakan Injil di dunia. Maka Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Sebaliknya Tuhan Yesus menjanjikan campur tangan penyertaannya, dan Dia berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenyataan inilah yang menjadi jaminan dan dorongan bagi kita, bagi gereja masa kini, bagi orang-orang percaya, bagi pribadi-pribadi, agar tetap bergairah melakukan amanah Tuhan Yesus Kristus lewat berbagai kegiatan, baik perbuatan-perbuatan konkret, khususnya dalam kondisi kita sekarang ini, di mana kita mau memberitakan dan terbuka memberitakan Injil kepada sesama lewat kepedulian kita dan keterbukaan kita berbagi dengan sesama dalam situasi menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Tidak putus-putusnya kami bersyukur dan memohon kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan maha baik dan berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur dalam situasi yang kami hadapi ini, tapi kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman dan dengan ibadah untuk memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kami di tengah-tengah keluarga menjadi suatu yang meneguhkan
menghibur kami dan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan. Dan dengan firman Tuhan yang telah menyapa kami, dengan amanah yang Kau berikan kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, berita kesukaan, berita yang dapat menguatkan. Kiranya kami dapat melakukan dengan berbagai-bagai cara, khususnya dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengalami kesulitan dengan peduli dan terbuka berbagi bersama-sama. Berikan semangat dan kegairahan agar kami tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik sebagai bukti daripada Injil Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang menjadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara yang terkasih, Yesus membawa para muridnya untuk berkumpul bersamanya pada hari ke-40 ketika ia hendak naik ke surga. Dia pun mengumpulkan kita hari ini untuk sujud dan menyembahnya dalam perayaan kenaikannya ke surga. Sebab ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Berilah kepada kami kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Kedamaian adalah kehadiran Allah. Pemenang tidak pernah takut dan penakut tidak pernah menang. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir menyertai, menolong dan memberikan kami damai sejahtera bagi kami semua dalam setiap kemelut yang kini kami hadapi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayanan-pelayanan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pimpinan gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal.
lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.